perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Pernah dengar hadisnya? Dan pukullah dia ketika usianya 10 tahun. Saya ulangi, ada hadis Nabi. Perhatikan, jarang-jarang Nabi mau memukul. Iya. Apa min ambil ini? Oh iya. Jarang-jarang Nabi mau memukul dan menyuruh memukul. Jarang Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak pernah Nabi menyuruh, bahkan tidak pernah Nabi memukul seseorang, tidak pernah. Tapi kenapa dalam istilah ini ada kalimat pukul? Mari kita bedah. Ini karena saya S2 S3 jurusan hadis, maka izinkan saya membantu memberikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan dari sejak dini. Tanggung jawab orang tua, dan ini bagi anak bermanfaat. Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Dan pukullah dia usia 10 tahun. Perhatikan, 10 tahun itu kalau laki-laki belum balik Bapak Ibu sekalian. Saya balik 12 tahun saya. 6 SD waktu itu. Ada yang 13 tahun. Kalau perempuan mungkin beda-beda ya. 10 tahun mungkin ada yang sudah balik 10 tahun. Ya, Aisyah itu istri Rasulullah balik 9 tahun. Ya, haidnya beda-beda orang. Ada yang nanti telat 13 tahun baru haid. Ya. Tapi kalau laki-laki biasanya di usia 11, 12, 10 itu masih jarang anak usia 10 tahun balik. Ya. Saya ada santri saya di sekolah usia 10 tahun belum balik. Orang tuanya waktu kasih masuk, dia bilang, Ustaz, tidak apa-apa sih kasih masuk dari kelas 4 SD. Saya bilang, Bu, sebenarnya di sekolah saya ini SMP SMA, tapi kalau ibu mau tidak apa-apa. Dia kasih masuk untuk menghafal. Alhamdulillah sudah 3 juz hafalannya. Namanya Junaid. Nah, Junaid ini 10 tahun. Tapi dia titip ibunya, Ustaz, tapi belum balik anak saya. Tidak apa-apa, Bu, nanti kami ajar bagaimana caranya mandi junub dan seterusnya kalau dia sudah balik mimpi basah. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, istilah pukul ini jarang. Kalau dalam bahasa Arab nadir. Nggak pernah bahkan Rasulullah menggunakan istilah pukul. Nggak pernah, Pak. Rasulullah itu manusia yang sangat lemah lembut, penyayang. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, ini garansi dari Allah, Rasulun min anfusikum. At-Taubah nih ya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, rahim. Apa rauf? Lemah lembut. Rahim, penyayang. Siapa yang lemah lembut? Siapa yang penyayang? Rasulullah. Iya. Penyayang sekali Rasulullah. Sama Al-Hasan dan Al-Husain cucunya dijaga betul Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa ada istilah pukul anakmu 10 tahun kalau dia nggak mau sholat? Padahal 10 tahun itu belum tentu balik anak. Betul atau tidak? Nah, ini perlu kita pelajari. Dengarkan ini ilmunya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Rasulullah menggunakan istilah pukul di usia 10 tahun? Dan 10 tahun ini mohon maaf, tidak pandang bulu Bapak Ibu sekalian. Laki-laki 10 tahun pukul kalau nggak mau sholat. Perempuan 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Tapi ingat, ada muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya? 7 tahun perintahkan dia sholat. Manusia, mohon maaf, melihat hanya 2 angka, 7 dan 10. Suruh sholat 7 tahun, berarti saya sudah suruh sholat 7 tahun. 10 tahun dia tidak sholat, saya pukul. Tidak begitu memaknai hadisnya. Perhatikan, yang dimaknai itu bukan 7 dan 10-nya, tapi 7 ke 10, 8, 9, 10, 3 tahun. Apa makna dari 3 tahun Bapak Ibu sekalian? Maka subhanallah, pendidikan sholat yang menjadi kewajiban itu dididik di usia 7 tahun. Maka kata para ulama, semua yang wajib dididik di usia itu. Apalagi yang wajib selain diantara rukun Islam? Apalagi yang wajib Bapak Ibu sekalian selain sholat? Puasa. Maka 7 tahun anak sudah harus dilatih puasa 1 hari, 5 tahun setengah hari, 6 tahun setengah hari, 7 tahun latih 1 hari. Nggak mampu buka, mampu lanjutkan. Saya ulangi, semua yang berkaitan dengan kewajiban anak, karena patokannya sholat, maka semuanya 7 tahun disuruh full 1 hari. Kalau 5 tahun masih boleh setengah hari, 6 tahun sudah mulai sekali setengah hari, besok 1 hari, sekalinya lagi setengah hari, besok 1 hari, 7 tahun 1 hari. Tidak mampu baru buka. Tapi selama mampu, jangan simpan makanan di kulkas, jangan simpan air, karena nanti anak tak minum sembunyi-sembunyi. Apalagi anak kecil, harus diawasi.
Nah Bapak Ibu sekalian, orang lupa proses. Sekarang lihat ya Bapak Ibu sekalian, 7 tahun disuruh sholat. Yang dimaksud disuruh sholat 7 ke 10 itu 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu Pak, ada 360 hari. Karena 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari. Betul Ibu? Dan 1 hari berapa sholat? 5. Sekarang lihat, tidak mungkin ada anak kecil. Karena anak saya praktekkan, dan semua sepupu-sepupunya yang dewasa juga saya praktekkan. Ada, perhatikan, 1 hari 5 sholat. Kalau dikali 30 hari, maka ada 150 sholat 1 bulan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang dimaksud Rasulullah, subuh ingatkan, zuhur ingatkan, nak sholat. Asar ingatkan, nak sholat. Maghrib ingatkan, nak sholat. Isya ingatkan, nak sholat. Kalau ayahnya nggak sempat, ibunya harus ingatkan. Kalau ayah dan ibu tidak ada yang ingatkan, maka jangan salah ketika Anda 10 tahun anak Anda pukul karena mengamalkan hadis, Anda yang berdosa. Di mana dosanya Ustadz? Karena Anda tidak melalui proses. Proses itu Anda abaikan. Tidak pernah ingatkan anak sholat, tiba-tiba 10 tahun mau main pukul, Anda yang berdosa di hadapan Allah. Saya ulangi, 1 hari Pak ada 5 sholat, 30 hari ada 150 sholat. Maka kalau dalam 1 tahun kali 12 bulan, maka ada 1800 sholat 1 tahun. Dikali 3 tahun, 5400 sholat. Anak, mohon maaf, berakal sehat, anak yang hatinya bersih, tidak mungkin dia tidak sholat usia 10 tahun kalau setiap subuh bapaknya bangunkan. Yang ada Pak, ini demi Allah, kisah nyata, banyak, dan saya mengalami, dan banyak yang mengalami. Yang ada, tiap subuh saya kasih bangun anak saya. Yang ada, kalau saya yang ketiduran, anakku yang kasih bangun saya. Abi, azan. Ya nak, Abi di toilet dulu nak. Tunggu Abi ya. Dia sudah siap. Subhanallah. Ini anak saya baru 6 tahun nih. Ya. Abi sholat. Bayangkan, ini kalau mau dipraktekkan, maka sebenarnya ancaman 10 tahun itu bukan untuk anak, tapi untuk siapa? Saya tanya, untuk siapa kalau kayak begitu? Orang tua. Berarti saya tanya, kalau ada anak dipukul tidak mau sholat usia 10 tahun, yang salah anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Bisa dipahami? Tidak ada anak Pak yang budak Ibu, tidak ada anak yang susah dikasih tahu. Yang ada orang tua yang 1 kali dia kasih tahu, 1 tahun 1 kali nak sholat. Setelah itu tidak pernah lagi dia kasih tahu. Usia 8 tahun 1 kali dia kasih tahu, nak sholat. Setelah itu nggak pernah. Coba Anda rutin 5 kali kasih tahu dalam sehari semalam, tidak mungkin Anda capek lagi setelahnya. Kalau saya sederhanakan, 6 bulan pertama saja rutinkan, percaya sama saya, 8, 9, 10 tahun dia sholat sendiri Ibu. Kita cari di kamarnya, mana mi anakku, pergi mi ke masjid. Karena 6 bulan kita biasakan. Yang salah orang tua Bapak Ibu sekalian. Anak usia 7 tahun salah apa Pak? Tidak punya dosa dia. 8 tahun belum ada dosanya Bu. 9 tahun belum ada. Jadi jangan heran Bu, ketika anak sudah 12 tahun sudah pegang HP, dan dia lebih asyik dengan HP-nya daripada ke masjid, itu karena pola pendidikan kita sendiri. Anak itu Bu, mohon maaf, seperti adonan. Ibu mau bikin apa ini? Mau dikasih bulat jadi, mau dikasih kotak jadi, mau dibikin kayak pastel jadi, bentuknya mau bulan sabit jadi, apa aja ibu yang bentuk ini anak. Makanya dalam pola pendidikan Nabi tidak ada itu Nabi menyalahkan anak kecil, tidak ada. Apalagi 10 tahun ke bawah, tidak ada. Tapi subhanallah, betapa tegas Nabi. Tidak pernah Nabi, tadi ayat yang saya bacakan, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman Nabi itu sangat penyayang. Orang beriman dewasa Nabi sangat penyayang, apalagi anak kecil. Tapi kenapa ada istilah pukul anakmu 10 tahun? Itu sebenarnya adalah kode dari Nabi untuk orang tua.
Artinya dari 7 sampai 10, ada 3 tahun Anda harus punya keberanian, Anda harus punya tanggung jawab, Anda harus istiqomah dalam menyuruh, supaya nanti usia 10 tahun anak sudah tidak dipukul. Bahkan saya bisa jamin 1 tahun saja rutinkan, Bu. Subuh bangunkan, zuhur ingatkan, asar ingatkan, maghrib. Apalagi kalau kita kasih masuk di TPA anak tak di sini, selesai. Karena kalau dia TPA, dia masuk habis asar. Betul tidak? Maghrib isya dia di sini. Maghrib isya solatnya sudah 2 terjaga. Subuh bangunkan dia. Zuhur kalau dia di sekolah, jemput dia dari sekolah, solat zuhur ajak lagi ke masjid. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak apa-apa, dibiasakan di rumah, tidak ada masalah. Yang penting on time, tepat waktu dia solat. Itu pola pendidikan Nabi luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tidak sembarang Nabi pakai istilah pukul anakmu, tidak ada. Kecuali pasti ada makna di sana. Berarti yang ditantang oleh Nabi siapa? Anak atau orang tua? Orang tua. Berarti hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian mohon maaf ya Ibu ya, tidak usah disesali Pak, tidak usah disesali. Kalau kita punya anak sekarang SMP mi, SMA mi, dan sholatnya masih bolong-bolong, subuh jam 8 pagi ya. Kuliah mi anak tak sholat subuhnya jam 8 pagi. Bahkan kadang-kadang tak sholat subuh, pulang pergi kuliah ditanya, sholat subuh jika tadi pagi nak? Tidak mak. Mohon maaf ya Bu ya, tidak usah disesali Bapak, tidak usah disesali. Tapi beginilah pendidikan. Siapa man yazra' yahsud, dalam pepatah agama, siapa yang menanam dia yang menuai. Kalau kita lalai di masa kecilnya, dia akan susah di masa dewasanya.